Iya, dia adalah Raden Ajeng Kartini Djohyo Adiningrat atau R.A. Kartini. Beliau lahir pada tanggal 21 April tahun 1870. Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, putra dari Pangeran Aryo Condronegoro keempat, dan ibunya bernama M.A. Ngasira. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara dan merupakan anak perempuan tertua. R.A. Kartini disebut sebagai pahlawan wanita, karena di masa hidupnya, dia berjuang untuk membebaskan wanita dari ketidakadilan, agar hak-hak wanita setara dengan hak pria, terutama dalam bidang pendidikan. Dikarenakan pada saat itu anak perempuan yang sudah berusia 12 tahun harus tinggal di rumah untuk dinikahkan. Kemudian beliau membuat pergerakan emansipasi wanita, di mana, di masa itu status sosial perempuan masih dianggap rendah dan dengan hak kebebasan yang sangat terbatas, pemikirannya untuk memperjuangkan emansipasi wanita membuat R.A. Kartini terkenal di Indonesia. Emansipasi wanita adalah sebagai suatu usaha untuk menuntut persamaan hak kaum wanita terhadap hak kaum pria di segala bidang kehidupan. Emansipasi wanita bertujuan memberi wanita kesempatan bekerja dan belajar. Pada tanggal 12 November tahun 1903, Kartini menikah dengan Bupati Rembang bernama K.R.M. Adipati Aryo Singgih Djohyo Adiningrat. Setahun kemudian, pada tanggal 17 September tahun 1904 Kartini meninggal dunia, beberapa hari setelah melahirkan putra pertamanya yang bernama Susalit Djohyo Adiningrat. Kartini meninggal di usia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Pada tanggal 2 Mei tahun 1964, Presiden Soekarno menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan hari lahir Kartini, tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini sampai sekarang. For your information, buku yang berjudul Abis Gelap Terbitlah Terang adalah hasil dari surat-surat Kartini yang dikumpulkan dan diterbitkan oleh salah satu temannya di Belanda, yang bernama Mr. J.H. Abendanon. Buku ini diterbitkan pada 1911 dengan bahasa Belanda. Pada 1922, Balai Pustaka menerbitkan versi terjemahan dalam bahasa Melayu. Berikut adalah kata-kata bijak dan motivasi dari R.A. Kartini. Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan dididik baik-baik. Dan untuk keperluan perempuan itu sendiri, berharaplah kami dengan harapan yang sangat supaya disediakan pelajaran dan pendidikan. Karena inilah yang akan membawa bahagia baginya. Lebih banyak kita maklum, lebih kurang rasa dendam dalam hati kita, semakin adil pertimbangan kita dan semakin kokoh dasar rasa kasih sayang. Tiada mendendam, itulah bahagia. Ikhtiar, berjuanglah membebaskan diri. Jika engkau sudah bebas karena ikhtiarmu itu, barulah dapat engkau tolong orang lain. Jangan mengeluhkan hal-hal buruk yang datang dalam hidupmu. Tuhan tak pernah memberikannya, kamulah yang membiarkannya datang. Teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup? Kehidupan yang sebenarnya kejam. Sepanjang hemat kami, agama yang paling indah dan paling suci ialah kasih sayang. Dan untuk dapat hidup menurut perintah luhur ini, haruskah seorang mutlak menjadi Kristen?
Buddha, Brahma, Yahudi, Islam, bahkan orang kafir pun dapat hidup dengan kasih sayang yang murni. Peduli apa aku dengan segala tata cara itu? Segala peraturan, semua itu bikinan manusia, dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etikat di dunia keningratan Jawa itu. Saat membicarakan orang lain Anda boleh saja menambahkan bumbu, tapi pastikan bumbu yang baik. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Tak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tak akan pernah bisa menyangkal apa yang kamu rasa. Jika kamu memang berharga di mata seseorang, tak ada alasan baginya untuk mencari seorang yang lebih baik darimu. Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan, selain menimbulkan senyum di wajah orang lain, terutama wajah yang kita cintai. Agama memang menjauhkan kita dari dosa, tapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama? Adakah yang lebih hina daripada bergantung kepada orang lain? Dan biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan rasa berbahagia, karena jalannya sudah terbuka dan saya ada turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan bumi putri merdeka dan berdiri sendiri.